Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Resume Fundamental Saham. Hari ini tanggal 30 Agustus 2025 ya. Kita masih membahas emiten-emiten yang melaporkan laporan keuangan mereka di triwulan 2. Untuk bahan pembahasan kita ya, ini kita ambil utamanya dari Stockbit ya. Data-data yang kita dapatkan ini dari Stockbit, jadi kalau Anda mau memahami lebih jauh, saya tidak mempromokan ya istilahnya, tapi data yang saya ambil memang saya ambil dari Stockbit. Kemudian analisa kita ini berdasarkan fundamental ya. Fundamentalnya berupa kuantitatif, berdasarkan laporan keuangan tadi yang disarikan dari Stockbit tadi. Kita akan melihatnya dari segi value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. Bahwa pembahasan kita ini bukanlah perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi. Kemudian bagi Anda yang istilahnya mau berdonasi, silahkan saja ditransfer ke nomor nanti yang tertera di pembahasan kita ya. Selanjutnya kita akan medley satu persatu. Kita tidak membahas apa dan sektor apa ya secara mendalam. Dari emiten yang kita bahas, saya anggap Anda sudah mempelajarinya di channel-channel yang lain. Kita khusus membahas datanya saja ya. Seperti itu. Yang pertama ini MPMX ya. Mitra Pinastika Mustika ya. Ini kalau dari segi nilai bukunya atau modalnya ya, fluktuatif, naik, kemudian turun-turunnya pun lebih dalam daripada di tahun sebelumnya ya. 1359 turun jadi 1330. Walaupun sempat naik 1424. Untuk keuntungan bersih ini juga menurun ya, dari 122 ke 30 naik kemudian turun dan turun lagi ya. Untuk harga ini fluktuatif juga ya. Jadi simpelnya untuk triwulan ini ya, secara umum ini terjadi penurunannya. Di triwulan 2 ini terjadi penurunan secara umum. Baik, dari semua data yang kita dapat ini ya, kita lihat dulu dari segi keuntungan per tahun growth-nya ya. Apakah perusahaan ini growth company atau tidak. 92, 148, 117, 130, 112 ini berarti perusahaannya fluktuatif, naik turun ya, dia tidak growth company. Setelah naik kemudian turun, bahkan turun lebih daripada di tahun 2023 ya. Baik, sekarang kita lihat per rasionya ya. Untuk keuntungan bersihnya ini 112 dari 1300, maka keuntungannya di sini 8,9. Jadi keuntungan 8,4 ya. Ini keuntungannya berarti slow grower, artinya keuntungannya di bawah 10%. Saya mengkategorikannya sebagai perusahaan yang slow grower ya, perkembangannya berkembang, tapi slow, lamban ya, keuntungannya kecil. Kemudian untuk target di PBB 2,5 ini masih jauh ya, baru 0,7 ya, berarti dia termasuk ya istilahnya masih ada potensi untuk dituju ya. Untuk valuasi, apakah saat ini kita dapat diskon? Ya, kita dapat diskon 15% ya. Nah, untuk yang pertama, dari segi valuasi ya, untuk triwulan ini dari segi valuasi ya, untuk slow grower ini
Menurut saya pribadi ya, saya pribadi ya, Anda mungkin saja berbeda, bahwa untuk perusahaan ini berarti untungnya kecil. Kalau saya pribadi mengkategorikannya belum layak investasi, seperti itu. Saya pribadi ya, mungkin Anda berbeda, silahkan. Untuk dividen payout ratio-nya ini dia membagikan 91% ya. Ini sudah sangat besar ya. Dan itu nanti setara dengan 10%. Ini berarti dari segi eh, dividennya ini sangat menyokong ya, sangat besar ya. 10% ini luar biasa ya. Sementara suku bunga di Indonesia kan 5%-an, anggap jadi 7, kita dapat 10%, ini sangat luar biasa ya. Jadi untuk penyokongnya ini sangat menyokong, hanya saja untuk valuasi di triwulan ini menurut saya pribadi belum saatnya untuk investasi di triwulan ini, seperti itu ya. Untuk free cash flow ini 19,9. Untuk free cash flow-nya ini di bawah 5 ya. Ini berarti harus hati-hati juga sih ya. Aset lancarnya 151 oke, hutang nggak ada, hutang tak berbunga standar saja, tidak ada masalah ya. Jadi ketahanan perusahaan oke. Kecuali untuk ini tadi ya. Untuk free cash flow-nya ini harus hati-hati ya. Free float-nya ya istilahnya free float-nya oke. Hanya saja semua saham ini ada di bursa karena kemungkinan tadi ya dia dimiliki oleh pengendali yang entitasnya berbeda, mungkin seperti itu ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi berdasarkan data ini apalagi dia sedang turun ya. Jadi secara umum dan mungkin begini. Dia kan untungnya kecil, berarti menunggu IPS membaik. IPS-nya yang paling penting di sini ya. Kalau harga nanti kan dia masih valuasi wajar. Jadi yang penting dulu IPS-nya ya. Kenapa? Karena dia untungnya kurang dari 10%. Menurut kriteria saya ya, dia minimal di 10%. Seperti itu dulu untuk MPMX ya. Untuk Unich berikutnya Unich ya. Unggul Indah Cahaya Tbk. Ini oke, kita cek dulu. Ya. Dia memenuhi kriteria kita seperti biasa yang kita bahas, memenuhi kriteria ya. Hanya saja tadi masalahnya sama ya, mungkin di sini nanti slow grow, kita cek saja dulu. Keuntungan ini masih kita kategorikan meningkat ya dibanding tahun lalu. Ya, 12.3 memang ada sedikit penurunannya. Selanjutnya ini dari segi IPS, keuntungan bersihnya juga meningkat ya dari 919 sekarang di 977 ya. Ada peningkatan. Kemudian juga untuk harga ini balik lagi ya ke 8.000 ya. Secara umum di sini kita dapat kategorikan terjadi peningkatan di triwulan ini ya. Kemudian kalau kita cek dari segi IPS per tahunnya ya. Ini 1.500 turun jadi 900, turun jadi 800. Saat ini sedang berusaha menaik atau menanjak lagi ya. Seperti itu dulu untuk Unix ya. Kita cek dari segi berikutnya apa rasio. Dari segi rasionya di sini ya ternyata dengan keuntungan 977 ini kalau kita bandingkan dengan modalnya yang 12 ribuan ya. Ini ternyata keuntungannya masih di bawah 10%. Saya mengkategorikannya menjadi ya slow grower atau untungnya kecil. Dia berkembangkah? Berkembang, tapi keuntungannya kecil ya. Kemudian target kita di PBB 2,5 ini masih bisa dikejar. Dia baru 0,65 ya. Kemudian untuk valuasinya apakah kita dapat diskon? Iya, kita dapat diskon 18%. Nah, seperti yang pembahasan kita pertama tadi ya, karena dia ini slow grower, untungnya kecil ya. Saya pribadi mengkategorikannya belum layak dulu untuk investasi di triwulan ini ya.
Itu menurut saya pribadi ya, opini saya ya. Anda punya kriteria berbeda, ya silakan. Untuk valuasi, ya kalau slow grower biasanya di sini menghendaki di bawah dari valuasi murah ya. Kalau valuasi murahnya di sekitar 4 ribuan di sini. Sekarang di 7 ribuan, berarti masih jauh yang dikejar untuk ke bawahnya ya. Mereka ini ya, kemudian penyokongnya kita cek penyokongnya, mereka bagikan dividen PO ratio-nya 52%. Ini sudah sangat bagus, besar ya. Kemudian dividen yield-nya kalau dibagi sekarang ini 6%. Berarti penyokongnya oke. Free cash flow-nya 26% juga oke. Aset lancarnya hampir 7 kali, oke, nggak ada hutang. Hutang tak berbunga hanya 16%. Jadi untuk ketahanan perusahaan oke, no problem. Kemungkinan untuk bangkrut ini agak kecil ya. Kemudian free float 34%. Oke juga ya. Pemilikan masyarakat 34%, tetapi semua saham ada di bursa. Oke. Opini saya terhadap perusahaan ini berarti ya sama berarti dengan MPMX ini ya. Perusahaannya untung, tapi untungnya kecil. Untuk saat ini, menurut saya pribadi kembali ya, yang kita lakukan ini ya, menunggu IPS-nya membaik. Untuk triwulan ini belum saatnya mungkin menurut saya pribadi ya. Karena kita mengejar perusahaan yang untungnya ya minimal untungnya standar atau sedang ya. Baik, selanjutnya ini BBNI ya, Bank Negara Indonesia Tbk. Kita cek dulu dari segi modal, ini terjadi peningkatan kemudian turun sedikit ya. Di triwulan 4 ini puncaknya, tapi ini per triwulan 1 saya nggak punya data ya. Triwulan 2 ini turun lagi. 2, 3, 4, 2 ya. Harusnya 1. Ada, oke, coba kita cek saja ya. Ini ada kekurangan satu data ya. Tadi dari segi modal ini menurun sedikit. Untuk keuntungan bersih ya. Untuk keuntungan bersih di sini juga terjadi penurunan di sekitar 570-an, sekarang 550-an. Ini terjadi penurunan ya. Untuk harga ini juga terjadi penurunan, naik dikit ya terakhir ya. Oke, naik dikit, kita cek lagi. Current ratio kita memang tidak biasa. Untuk bank ini kita tidak menghitung current ratio-nya ya. Hutang berbunganya ya, tanggungan berbunganya ini sekitar 24%. Dana pihak ketiga 646, oke. Free float tidak masalah walaupun di hampir 40, tetapi semuanya memang free float murni ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi rasio-rasio. Tadi 559 kita bagikan 4.200-an, dia untungnya sekitar 13%. Jadi kategori perusahaan ini adalah stalwart atau untungnya sedang ya. Untung sedang itu kita kategorikan 10 sampai 15 ya. Target PBV 2,5 ini masih di bawah ya, baru 1,02. Berarti masih ada yang bisa dikejar. Sekitar potensi profitnya itu 100% ya, hampir. Untuk valuasi, ini valuasinya kita dapat diskon 22%. Kategorinya murah. Nah, untuk Stalwarts ya, kemarin kita menginginkan bahwa valuasinya ini berada di murah, berarti untuk triwulan ini ya, dia termasuk kategori layak untuk kita berinvestasi. Layak untuk berinvestasi 5595 ya. Oke, 43.
harganya 43, dia sekarang kalau valuasi murahnya 4476 ya. Sekarang 439, berarti dia memang kategorinya layak ya. Kategorinya murah ya, seperti itu. Tinggal kita cek penyokongnya, ini mereka membagikan dividen, payout ratio-nya 65%. Nanti kemungkinan kita akan dapat Rp363 kalau misalnya dibagi triwulan ini ya, setara dengan 8%. Berarti di sini penyokongnya ya, dividennya ini memenuhi kriteria kita. Jadi secara valuasi dia layak untuk investasi bagi perusahaan yang untungnya sedang-sedang saja ya. Bagi perusahaan yang untungnya sedang-sedang saja, dia layak investasi dan penyokongnya juga memenuhi kriteria. Free cash flow 38% aman. Di triwulan sebelumnya ini sempat minus ya, itu yang kita di triwulan sebelumnya tidak masukkan itu karena dia minus itu ya. Minus 1.700, sekarang sudah plus 1.600. Aset lancarnya tidak kita hitung, hutangnya 24 tadi. Dana pihak ketiga ini 6 kali lipat, ini sangat kategorinya aman ya. Kepemilikan tadi retail 39%, semuanya aman ya. Tinggal kita melihat apakah ini layak untuk investasi ya. Dari semua data yang kita dapat ini, untuk perusahaan yang untungnya sedang-sedang saja ya, ini berarti layak. Untuk perusahaan sedang-sedang saja ya, ini layak invest. Tapi kita perlu juga untuk mengkonfirmasi ke IPS tadi. 571, 575, 575, 559. Berarti sekarang sedang terjadi penurunan ya. Menurut hemat saya pribadi, opini saya pribadi ini ya, kalau misal Anda melihat bahwa potensi dividennya seperti ini 8,2 ya, Anda menganggap itu besar ya, silakan saja Anda beli, tapi patokannya di dividennya ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau melihat data ini ya, memang dari segi semua data awal ini ya, istilahnya dari rasio-rasio ini layak invest, tapi untuk triwulan ini dia sedang terjadi penurunan kinerja ya, penurunan keuntungan bersih. Kalau menurut saya pribadi, menurut saya mungkin kita harus menahan diri dulu, menunggu lagi di triwulan berikutnya apakah nanti terjadi perbaikan kinerja. Sekarang terjadi penurunan kinerja, mungkin seperti itu. Layak invest untuk perusahaan ini oke, tapi mungkin belum saatnya masuk. Berikutnya SPTO ya, Surya Pertiwi Tbk. Ini saudaraan sama Toto ya. Baik, kita cek dulu dari segi modal. Naik kemudian turun lagi mendekati triwulan 3. Kemudian IPS-nya ini turun naik turun. Turunnya lebih jauh lagi ya. Jadi dari segi modal ini fluktuatif naik turun, kemudian untuk keuntungan bersih juga naik turun ya. Bahkan sekarang kecenderungannya untuk turun ya. Jadi saat ini cenderungnya ini turun ya, menurun seperti itu. Baik, dari segi keuntungan perusahaan ini sebenarnya perusahaan ini growth ya untuk saat ini ya. 76, 94, 106 ya, tapi saat ini sedikit penurunan ya. Jadi untuk perusahaan ini sebenarnya growth company di 3 tahun terakhir ya. Oke, kita lanjut. Tadi dari segi harga fluktuatif juga, tapi secara umum sedikit penurunan kinerja di triwulan 2 ini. Kita akan cek lebih jauh dulu ya.
Pertama dari segi keuntungan, 103 dibanding 610 itu anggap saja 17%. Berarti ini dia termasuk kategori perusahaan untungnya besar ya. Perusahaan ini untungnya besar ya. Kalau untungnya besar, kita tidak membuat target lagi di PBB ya. Biasanya kan 2,5, tapi ini dia masih di 1,07, berarti kalaupun ngejar 2,5 masih bisa ya. Selanjutnya untuk valuasi ya, ini kita dapat diskon 37% di harga sekarang ya, 103. Oke, oleh karena itu dia valuasinya murah. Untuk sebuah perusahaan yang untungnya besar ya, ini 16,9, 17%. Meskipun dia dekat-dekat dengan untungnya sedang ya. Secara umum bahwa dia untungnya untuk fast grower ini kita biasanya minimal di valuasinya sedang murah valuasi wajar di 1036 ya. Sekarang dia di 650 ya. Berarti ini valuasinya murah, berarti untuk perusahaan ini secara valuasi ini layak untuk kita investasi ya. Layak untuk investasi di triwulan ini dulu ya. Kita cek berikutnya di dividennya ya, untuk mencari penyokongnya ini 65%. Setara kalau misalnya sekarang dibagikan sama dengan 10%, berarti untuk penyokongnya ini juga memenuhi kriteria ya. Free cash flow-nya 18%, oke. Aset lancarnya 1,172, utang 11 dan 64 ya. Ini dia termasuk kategori yang, jadi perusahaan ini secara umum dia ya ketahanan perusahaannya oke, tidak ada masalah ya. Terakhir kita cek free float 40% dibandingkan dengan ternyata semua saham ada di bursa. Nah, ini kalau menurut saya pribadi bahwa perusahaan yang ini opini saya ya, Anda mungkin saja berbeda, bahwa untuk perusahaan yang semua saham ada di bursa itu ya, dan retailnya memiliki 40%, itu menurut saya pribadi sudah termasuk besar ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi di sini ya, dari segi valuasi oke, dari segi ketahanan oke. Hanya ke pengendalian ini termasuk ya 40% ini pas-pasan sebenarnya sih ya. Baik, sehingga kalau menurut saya pribadi ya, ini saya pribadi ya, menunggu kalaupun misalnya kita tidak memperhatikan free float misalnya, dari sini berarti layak invest satu misalnya kan. Tapi dari segi apakah misalnya kan layak invest misalnya, tetapi dari segi apakah saat ini ya, apakah triwulan ini saatnya masuk, melihat data seperti ini mungkin seharusnya layak masuknya di triwulan yang lalu ya. Di triwulan 1 yang lalu seharusnya layak masuknya. Karena setelah turun baru naik. Nah, triwulan ini kan dia sedang turun, berarti kita tunggu saja ya. Yang seharusnya mungkin misalnya dengan data yang sama misalnya ya, dengan di kategori di sini yang sama, berarti mungkin yang bagusnya itu di triwulan yang lalu masuknya ya, bukan di triwulan ini ya. Kenapa? Di triwulan yang lalu kan Q4 itu turun, lalu Q1-nya naik. Nah, mungkin di sini yang lebih tepatnya ya, seperti itu. Baik, itu selanjutnya kita lihat Ratu ya. Raharja Energi Cepu. Nah, ini datanya saya juga punya duanya, tidak terdata ini ya, tapi kita coba cek bandingkan saja ya.
Yang pertama itu mungkin kemarin karena dia belum membagikan dividen saya tidak bahas ya, sekarang sudah membagikan dividen mungkin seperti itu. Yang pertama ini dari segi modal ini meningkat drastis ya. Kemudian keuntungan bersihnya naik sedikit. Harganya ini juga naik ya. Jadi secara umum simpulannya dulu bahwa di sini hutangnya kemarin 111 sekarang jadi 38. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi semuanya sekarang sudah memenuhi kriteria. Yang pertama, selanjutnya kita cek per bidang seperti biasa, yaitu bahwa pertama ini di triwulan 2 ini keuntungan bersihnya dibandingkan modal ini keuntungannya sekitar 33%. Ini sangat besar sekali keuntungannya ya. Oke, dia termasuk dalam kategori untungnya besar, ini bahkan sangat besar ya. 33% ini sangat besar, meskipun ya ada penurunan besar juga dari segi rasionya di sini ya. Tapi kemarin itu kan masih belum stabil karena baru masuk bursa. Nah, kalau yang ini kan kita anggap saja sudah mulai stabil di triwulan 2-nya. Sehingga di sini ya pertama keuntungan bersihnya meningkat, ya modalnya juga meningkat. Sehingga keuntungan tadi 33,71% itu dia termasuk keuntungan yang sangat besar ya. Sorry. Bungkusnya kayak membungkus guys. Kemudian untuk target biasanya PBB 2,5 ya. Sekarang ini PBB-nya sudah 26,68. Dia termasuk tinggi ya. Tapi untuk PBB untuk fast grower kita anggap saja tidak masalah ya. Seperti itu dulu kita anggap saja tidak masalah ya. PBB-nya 26,68. Untuk triwulan ini apakah kita dapat diskon? Ternyata di saat ini kita tidak dapat diskon, malah kita harus membayar 7 kali lipat dari modal ya. 7 kali lipat dari harga seharusnya ya. Misal harga 1.000 ya, maka kita belinya di 7.000 ya, seperti itu. Ya, jadi seharusnya maksimal kita beli di harga 800-an ya. Sekarang ini di 6 ribuan seperti itu. Jadi untuk opini saya terhadap perusahaan ini ya, untuk triwulan ini dia memang fast grower ya. Untungnya sangat besar itu benar, tapi untuk kelayakan kita berinvestasi ini belum layak dari segi valuasinya yang mahal tadi ya, 7 kali lipat kita harus membayar sesuatu yang seharusnya hanya 1, kita bayar 7, seperti itu. Untuk dividen ya, mereka membagikan DPR 49%, separuh dari keuntungan dibagikan. Ini oke ya. Tapi karena di sini tadi valuasinya mahal ya, otomatis akhirnya berimbas ya. Di dividen yield-nya yang hanya 0,6% ya. Jadi di sini pertama tadi perusahaannya oke, tidak ada masalah. Keuntungannya besar, sangat besar, tetapi untuk di saat sekarang ini harganya sudah ketinggian. Berimbas ke dividennya yang meskipun sudah besar dibagikan, akhirnya dia dividen yield-nya hanya 0,62%. Untuk investasi ya ini kita kalau misalnya mendapatkan upah menunggu ini terlalu kecil menurut saya pribadi ya. Untuk ketahanan perusahaan free cash flow-nya banyak sekali ya, 48%. Aset lancarnya 4 kali lipat. Hutang berbunga hanya 38%, hutang tak berbunga 54%, jadi ketahanan perusahaan juga oke. Berarti ini sinergi saja ya, Pak. Untungnya besar, perusahaan untungnya besar. Kemudian ininya ketahanannya juga oke.
Hanya orang sudah berbondong-bondong membeli, kita ketinggalan gitu aja sih sebenarnya, kita ketinggalan gitu aja. Ketinggalan dikejarkah? Sebaiknya tidak untuk saat ini, mungkin seperti itu. Kemudian untuk kepemilikan ini free float-nya 30%. Oke, free float-nya 30% ini oke. Hanya semua saham ini ada di bursa. Pengendali bisa menjual kapanpun mereka mau ya, seperti itu. Oleh karena itu dari data yang kita dapatkan ini opini saya adalah bulan ini belum bisa kan menunggu, ini berarti masalahnya di sini saja sebenarnya. Sudah dihargai terlalu tinggi sebenarnya ya. Coba kalau misalnya kita bikin simulasinya ya ke valuasi murah. Valuasi murah di sekitar sini ya 670-an ya. Kita ganti misalnya ke 680. Sorry. Bukan 668. Misal dia valuasinya murah, dividennya besar ya sampai 6% juga. Semuanya jadi oke. Jadi simpulannya di sini satu aja bahwa investor sudah menghargainya tinggi ya. Bahkan ini 10 kali lipat lebih tinggi. Seperti itu saja. Lalu apa tindakan kita ya bersabar sebagai investor. Tunggu aja suatu saat kita dapat equilibriumnya. Seperti itu ya. Berikutnya Toto nih, terakhir kayaknya nih. Surya Toto Indonesia. Ini kita hapusin dulu. Bukan kita hapus, kita perbaiki dulu datanya. Oke. Dari semua data kita dapatkan di sini untuk Toto ya, mungkin di sini saja yang jadi pertimbangan khusus bahwa dia pas-pasan ya, pas-pasan di menghindari FCA itu saja pas-pasan ya, seperti itu. Dari segi modal ini naik kemudian turun sedikit ya. Untuk keuntungan bersih ini meningkat. Jadi di sini modalnya turun dikit ya. Untuk keuntungan ini meningkat. Untuk harga ini meningkat juga ya. Terjadi peningkatan harga. Aset lancarnya fluktuatif, hutang oke. Jadi semuanya di sini aja yang jadi pertimbangan khusus bahwa dia pas-pasan ya, free float-nya pas-pasan. Baik, sekarang kita lihat rasio bidang per bidangnya 36242, untungnya 15%. 15,02. Dia sekarang sudah jadi untungnya besar ya. Jadi pembahasannya tadi dia sedang untungnya besar. Tapi untung besarnya di sini sebenarnya kategorinya pas-pasan ya. Pas-pasan di sorry. Coba kita cek ulang ya. Sorry, kita cek ulang dulu. Mungkin ada data yang perlu kita validasi dulu. Oke, ada perubahan data di sini tadi di book value ini ya di 246, sekarang ini 13%. Jadi keuntungannya meningkatnya 12, 13, kemudian 15. Jadi tadi dia termasuk kategori untungnya besar, tapi pas-pasan baru saja masuk ke untung besar ya, dari asalnya untungnya sedang-sedang saja ya. Ya, dari sedang-sedang saja menuju ke besar di awal baru pindah ya, seperti itu. Oleh karena itu target PBB 2,5 tidak jadi patokan, sekarang masih 1, berarti ini sangat oke saja ya. Tidak ada masalah. Kemudian untuk diskon, kita dapat diskon 33%. Nah, untuk fast grower, untung yang besar ya, kita ya minimal di valuasi wajar di 365 ke bawah. Sekarang 244. Dia bahkan di bawah dari 292, di bawah dari valuasi 9292 ya. Berarti di sini valuasinya murah ya. Berarti dia ini kelayakan investasi, dia benarnya masuk kategori layak invest ya. Di triwulan ini dia termasuk kategori layak untuk investasi.
Kemudian kita cek penyokongnya, dividennya 39%, 39,2 ya. Oke. 39,2, 36 ya, oke. Nanti setara dengan 5,89, tipis-tipis sih ya. Dalam artian bahwa dia dekat dengan di bawah 5 ya, ini hampir 6. Oleh karena itu, ya dari segi penyokong dia memenuhi kriteria ya. Dari segi penyokongnya memenuhi kriteria. Kemudian, nah seperti ini ya. Untuk free cash flow-nya 9%, kita kategorikan aman. Aset lancar 3,5, hutang tak berbunga, oke. Jadi ketahanan perusahaan ini oke saja ya. Perusahaannya untung besar, tapi masih dihargai murah oleh investor ya. Perusahaannya oke, dividennya oke, hanya di sini ya. Hanya di sini bahwa free float-nya ini retail tidak banyak di sini ya. Retail hanya 7,5%. Pas-pasan batasan untuk terhindar dari FCA ya. Jadi mungkin ya. Sebenarnya perusahaan ini tidak terlalu memerlukan retail ya. Misalnya mungkin tujuannya yang penting mereka ada di bursa saja ya. Untuk kepengendalian mereka yang mengendalikan, jadi masalah harga mereka juga yang pegangnya ya. Oleh karena itu seperti ini tadi ya. Bahkan di cash pun hanya 14% ya. Berarti di sini ya pengendali anggap sih tidak trading, dan mereka istilahnya semua tergantung mereka saja di sini ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini ya, kalau melihat data misalnya kita hilangkan saja dulu free float-nya misal ya. Nah, anggap kita hilangkan free float-nya 7,5, misalnya kita consider oke saja misal ya. Dari data itu berarti perusahaan ini layak invest ya dulu yang pertama ya. Kalau misalnya kita tidak mengindahkan free float ya, tinggal apakah triwulan ini saatnya beli misal ya. Kalau melihat data yang seperti ini dia naik. Nah, kalau menurut saya pribadi, apalagi di sini dia sedang ini high-nya. Menurut saya pribadi di sini berarti ini mungkin belum saatnya masuk ya. Kalau mau riding bis sedang melaju mungkin bisa saja ya. Tapi risikonya ya mungkin kita bisa saja terjatuh waktu naik misalnya kan. Bayangan seperti itu ya. Kalau misalnya kita memperhatikan untuk free float ya, artinya belum, kita mesti menunggu lagi ya free float-nya ini diperbesar oleh pengendali seperti itu ya. Oleh karena itu menurut saya pribadi ya, menunggu seperti itu ya, menunggu free float-nya membaik. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Dan lagian tadi kalau menurut dari segi IPS-nya ini ya sedang high-nya ya. Mungkin kita perlu menunggu adanya ayunan kembali, penurunan dulu IPS-nya. Oke, demikian pembahasan kita untuk saham hari ini. Toto, Ratu, SPTO, BBNI, Unich, dan MPMX. Oke, lagi ini bukan perintah untuk melakukan si beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Sekali lagi bagi Anda yang ingin berkontribusi, ini bisa silahkan untuk berdonasi ke nomor rekening ini 7895633933. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.